Halo teman-teman, kembali lagi di channel tutorial gitar ini bersama dengan aku Bobby. Nah, beberapa waktu yang lalu aku mengadakan polling dan hasilnya adalah ini. Nah, untuk di video kali ini kita akan belajar tentang pentatonic scale di gitar. Nah, secara khusus materi ini akan dibahas untuk kita yang masih pemula dan bagaimana teman-teman yang masih pemula itu bisa menguasai pentatonic nantinya, dan nanti pentatonic itu bisa kamu gunakan untuk aplikasi kamu bermain melodi salah satunya ya. Oke, kita langsung ke materinya. Nah, pentatonic itu apa teman-teman? Pentatonic itu adalah ya sesuai dengan namanya penta dan tonic, disusun atas 5 dan tone atau nada. Nah, jadi pentatonic scale itu adalah suatu skala yang diisi oleh hanya 5 nada. Dan kemudian pentatonic scale itu dibagi menjadi 2 cabang yang besar, yaitu pentatonic scale yang mayor dan juga pentatonic scale yang minor. Nah, kalau dia pentatonic scale yang mayor, isinya itu adalah nada pertama, nada keduanya, nada ketiga, nada kelima, kemudian nada keenam. Ini kalau dia untuk A mayor pentatonik ya. Jadi kalau begitu isinya adalah A, B, C crash, E, dan F crash. Ingat, ini adalah A mayor pentatonik, disusun atas nada 1, 2, 3, 5, dan 6. Nah, nada 1, 2, 3, 5, dan 6 itu adalah nada-nada yang ada di dalam skala mayornya ya. Nah, kita hanya ambil 5 nadanya. Nah, yang kita skip adalah nada keempat dan nada ke-7. Nah, kemudian untuk yang pentatonic minor, pentatonic minor itu diambil dari nada keberapa saja? Nada pertama, nada flat third, nada keempat, nada kelima, dan nada ke flat 7-nya. Kembali lagi ke nada ke satunya ya. Jadi nada 1, nada flat 3, nada 4, nada 5, dan nada flat 7. Nada yang sama di antara mayor dan minor pentatonic itu cuma 2 ya, nada pertama dan nada ke-5. Nah, oke. Nah, teman-teman, kalau misalnya ribet ya sebagai pemula kita ngapalin rumus dari mayor pentatonic dan minor pentatonic, ada cara mudahnya teman-teman, yaitu menggunakan sistem relatif mayor ataupun bisa juga dikatakan relatif minor. Nah, jadi untuk metode ini kita tahu dulu tangga nada skala mayor, kemudian kita ingat nada pertama dan nada ke-6-nya. Nah, jadi kalau nada pertamanya adalah C dan nada ke-6-nya adalah A, pentatoniknya akan sama ya. Jadi kalau misalnya pentatonik C mayor, ada C, ada D, ada E, ada G, ada A. Kalau di minor urutannya saja yang berbeda, tapi not-notnya sama teman-teman. Ada A, ada C, ada D, ada E, ada G, kembali lagi ke A. Nah, jadi bisa menghafal dengan metode relatif mayor ataupun minor ini. Jadi C relatif minornya itu adalah A minor. Kalau A minor, relatif mayornya adalah C mayor. Oke? Itu prinsip itu kamu pakai tanpa kamu tahu tadi rumus-rumus si major pentatonic dan minor pentatonic di awal, itu nggak masalah. Asalkan kamu tahu prinsip si relatif ini, ya, si C dan si A. Jadi kalau misalnya kalau A mayor, berarti relatif minornya adalah F crash minor. Oke? Terus kalau misalnya dia E mayor, relatif minornya adalah C crash minor, dan lain sebagainya. Jadi skala-skala yang ada di tangga nada mayor pun kamu minimal udah tahu ya. Jadi menggunakan prinsip relatif ini kamu lebih mudah. Oke, itu dia penjelasan tentang pentatonic. Nah, kemudian naik level kedua. Sesudah kita tahu apa itu pentatonic scale, nah kemudian kita tahu dong apa saja bentuknya di dalam gitar kita. Nah, karena dia tadi 5 nada, berarti dia ada 5 bentuk ya. Kenapa? Karena kalau kita setiap kali memulai dengan nada yang ada di dalam scale pentatonic itu, misalnya mulai dari sini, pasti dia punya bentuk vertikal ke bawah yang berbeda dengan kalau kita mulai dari nada berikutnya. Akan punya bentuk yang berbeda, jadi bentuk kedua. Kalau kita mulai dari nada berikutnya, akan ada bentuk lagi yang berbeda. Nada keempatnya punya bentuk lagi yang berbeda secara vertikal, dan kemudian nada ke 5-nya akan punya bentuk yang berbeda pula. Nah, bentuk-bentuknya seperti apa? Saya buatkan diagramnya juga di sini teman-teman. Nanti kamu bisa ikutin bareng-bareng ya. Oke, bentuk yang pertama seperti ini teman-teman. Ya, dimulai dari nada pertama. BTW kita akan belajar dari A minor pentatonic ya, atau C mayor pentatonic, sama ya.
ya. Jadi nada pertamanya A. Itu bentuk yang pertama. Saya ulangi dari awal. Kemudian bisa turun juga. Itu dia bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua dimulai dari nada flat third-nya atau C kalau di dalam A minor pentatonik ya. Turun. Itu dia bentuk yang kedua. Kemudian lanjut ke bentuk yang ketiga dimulai dari nada keempatnya. Dalam hal ini A minor pentatonik adalah D ya. Bentuknya seperti ini, bentuk ketiga. Oke, itu dia bentuk ketiga. Kemudian bentuk yang keempat dimulai dari nada ke limanya atau dalam hal A minor pentatonik yaitu nada E. Ya, bentuk keempat dari nada ke limanya. Bentuknya seperti ini. Itu bentuk keempat, dan yang bentuk yang terakhir dimulai dari nada ke flat 7-nya atau dalam hal A minor pentatonik nada G. Oke? Bentuknya seperti ini. Itu dia kelima bentuknya teman-teman. Nah sekarang di level kedua ini kita akan latihan dari bentuk 1 sampai bentuk kelima. Kita pakai backing track sedikit supaya ada nuansa di dalam kita memainkan si minor pentatonic scale ini. Nah BTW bentuk yang kelima kamu juga bisa pindahin ke sini ya. Bentuk yang tadi kayak gini. Kamu bisa pindahin ke sini. Nanti kembali lagi ke bentuk 1 di sebelahnya. Oke, kita pakai backing track dan kemudian kita akan lihat bentuk-bentuk ini dimainkan secara perlahan ya. Kamu bisa ikutin, saya akan mainkan satu kali nanti, kemudian saya akan buat backing tracknya bermain dan kemudian kamu nanti bermain di tempat kamu masing-masing. Oke? Siapin gitar kamu, kita mulai ya. Bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga. Bentuk yang keempat. Bentuk yang terakhir.
Nah, itu tadi dia 5 bentuk yang sudah bisa kamu kuasai ya di level yang kedua. Nah, untuk level yang ketiga, kita bisa menggabungkan susunan yang ada di dalam bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Misalnya kayak gini, kita ambil contoh dari satu bentuk itu 2 senar saja ya. Misalnya kayak gini jadinya. Misalnya bentuk 1 ke bentuk 2. Nah, bentuk 2-nya kan ini kan. Nah, kita gabunglah itu duanya. Nah, bentuk kedua, ketiga juga bisa, misalnya gini. Ya. Nah, kemudian bentuk ketiga ke bentuk keempat. Kemudian bentuk keempat ke bentuk kelima. Nah, bentuknya jadi kayak gini. Nah, mudah ya teman-teman ya. Untuk level yang ketiga kita bisa mix and match ya, seperti itu. Nah, gak hanya misalnya dari senar 6, tapi kita bisa misalnya ambil pasangan-pasangan yang ada di 3 senar teratas. Misalnya senar 1, 2, dan 3. Misalnya jadi kayak gini. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian level yang keempat teman-teman adalah pentatonic sequence. Nah, sequence ini membuat menarik biasanya kalau kita mau shredding ataupun bermain cepat, kita bermain sequence ini. Nah, bermain sequence ini ada polanya dan kemudian pola itu akan kita ulang-ulangi. Jadi misalnya kayak ada pola seperti ini ya misalnya. Ya. Nah, jadi polanya itu sudah tersusun ya. Jadi dia kalau kita lihat di pola yang tadi, dia turun 3 senar, kemudian naik 1 senar, turun lagi, turun 1 senar, naik 3 senar lagi. Jadi nah, untuk yang sebaliknya juga bisa. Misalnya kayak gini. Nah, biasanya kalau mau ditutup dengan nada satunya, yaitu A minor pentatonik, itu nada satunya itu A, jadi kayak gini nanti kalau dia turun. Nah, nanti kalau kamu mau latihannya di tempo yang lebih cepat, itu juga bisa. Kayak gitu ya. Kamu bisa cobain di masing-masing bentuk tadi. Nah, itu kan tadi sequence di satu bentuk ya. Jadi misalnya dia mainnya secara vertikal, kemudian bentuknya diulang-ulang. Nah, kemudian ada sequence yang lain, sequence secara horizontal. Misalnya kita menggunakan perpaduan 2 senar atau 3 senar. Kemudian kita maju. Nah, itu juga bisa. Misalnya nanti sequence-nya jadi kayak gini. Nah, kamu bisa mix and match lah antara senar 2 dan 3 juga bisa gini. Bisa juga antara senar 3 dan senar 4 juga bisa kayak gini. Antara senar 4 dan senar 5. Dan yang terakhir antara senar 5 dan senar 6. Ya, kita cobain pakai backing track ya.
Nah, itu tadi dia contoh sequence yang vertikal. Nah, kemudian kita cobain sequence yang horizontal ya. Nah, tadi tidak contoh dua sequence ya teman-teman, baik yang vertikal maupun yang horizontal. Nah, kemudian kita masuk ke level yang terakhir, yaitu level yang kelima. Level yang kelima setelah kita mengetahui pentatonik adalah memainkannya dengan ekspresi kita masing-masing. Ya, jadi apapun nanti backing tracknya, bagaimanapun temponya, kita bisa berekspresi membuat melodi-melodi yang indah menggunakan pentatonic scale ini teman-teman. Jadi kamu bisa mulai dari hanya mungkin 2 not, 3 not, 5 not, kemudian menggunakan sequence-sequence yang sudah kamu pelajari, dan nanti itu akan bisa menghasilkan melodi yang enak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kamu teman-teman.